Mereka bakar mahkota tapi tidak bisa bakar martabat Papua. Di Papua, mahkota burung cendrawasih bukan sekadar hiasan kepala. Ia bukan sekadar bulu burung yang indah. ISM adalah mahkota, martabat simbol identitas dan kehormatan orang Papua. Ketika mahkota itu dipakai, itu artinya saya anak tanah ini. Saya pemilik negeri ini. Saya punya harga diri. Karena itu, pembakaran mahkota cendrawasih oleh aparat keamanan bukan peristiwa biasa. Itu adalah tindakan politik yang menghina identitas, tindakan yang menyakitkan, dan membuka luka lama tentang bagaimana negara memperlakukan Papua. Api itu bukan sekadar bara, itu api kolonialisme. Aparat boleh berdalih situasi keamanan, penertiban, atau prosedur. Tapi mari bicara jujur. Ketika mereka membakar simbol adat, itu bukan penertiban, itu penaklukan. Mahkota dibakar bukan karena ia berbahaya secara fisik. Ia dibakar karena ia berbahaya bagi kekuasaan yang takut pada suara rakyat. Karena mahkota itu adalah tanda keberanian dan eksistensi politik orang Papua. Negara takut identitas Papua. Selama ini negara memandang simbol-simbol budaya Papua dengan kecurigaan. Mahkota, bendera, noken, tarian, bahkan pakaian adat semua sering dianggap berbau separatisme. Inilah cara berpikir kolonial. Identitas dianggap ancaman, bukan bagian dari keberagaman. Mereka tidak membakar karena takut pada bulu burung, mereka membakar karena takut pada makna di balik bulu itu. Kekerasan simbolik luka kolektif. Kekerasan bukan hanya tembakan dan gas air mata. Membakar simbol adat adalah kekerasan simbolik bentuk penaklukan yang lebih halus tapi menghantam jantung martabat. Dampaknya jauh lebih dalam. Membangkitkan trauma kolektif, memperkuat kemarahan rakyat, menjadi bara kecil yang bisa menyulut gelombang solidaritas. Mereka mungkin mengira api akan memadamkan perlawanan, tapi justru api itu membakar kesadaran. Perlawanan budaya tak bisa dipadamkan. Kita tidak bisa diam. Pembakaran mahkota bukan akhir. Ini harus jadi awal perlawanan budaya yang lebih luas. Kenakan mahkota lebih banyak. Di jalan, di kampus, di ruang publik, ceritakan peristiwa ini ke dunia luar. Lawan narasi negara yang merendahkan simbol adat, tuntut akuntabilitas dan permintaan maaf terbuka. Kalau mereka bakar satu mahkota, maka 1000 mahkota harus muncul di kepala anak-anak Papua. Mereka bakar benda, bukan makna api bisa membakar bulu burung, tapi api tidak bisa membakar harga diri. Api bisa menghanguskan benda, tapi tidak bisa menghapus sejarah dan identitas. Karena mahkota itu lahir dari tanah Papua, dari leluhur, dari darah yang ditumpahkan. Dan tanah Papua tidak akan pernah tunduk pada api kekuasaan. Pembakaran mahkota burung cendrawasih adalah cermin betapa dalamnya luka kolonialisme di Papua. Ini bukan sekadar peristiwa, ini tanda bahwa perlawanan budaya harus bangkit. Mereka bakar mahkota, tapi mereka tak akan pernah membakar martabat orang Papua. Sebab martabat bukan benda, martabat adalah jiwa yang tak bisa dijajah.